Hai, Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, kasus kali ini berasal dari Sonipat, India. Dan pertama, aku kenalin dulu seorang perempuan bernama Siva Kobian. Siva Kobian sendiri lahir pada tanggal 18 September 1999. Kejadian ini sendiri terjadi pada tahun 2020 dan saat itu usianya si Siva itu baru 20 tahun. Siva ini sendiri tuh anaknya ekstrovert banget, bener-bener yang kayak bisa berbaur di mana aja. Terus kalau orang lihat itu nih anak tuh selalu ceria, happy, bener-bener buat temen-temennya juga seneng gitu kalau deket sama si Siva ini. Terus si Siva ini juga kalau untuk teman-temannya, keluarganya dipanggilnya itu biasanya Sino. Dan si Siva ini aktif banget di sosial media. Dulu dia itu waktu sekolah dari SD sampai SMA-nya itu dia di Sonipat. Terus pas dia kuliah dia merantau ke daerah Delhi. Dia kuliah di Universitas Delhi. Terus karena dia ini anaknya memang sosial media banget, terus yang bisa untuk gaya-gaya, pokoknya yang keren lah anaknya gitu. Dia itu aktif di Instagram, aktif juga di TikTok. Jadi pengikut dia di Instagram, pengikut dia di TikTok itu banyak. Terus si Sonipat lagi, si Siva ini sendiri punya temen yang hitungannya tuh temen dia dari kecil gitu ya, tetangga dia. Namanya itu Arif Muhammad. Si Arif Muhammad ini ternyata suka sama si Siva karena memang si Siva ini cantik, pokoknya kayak yang aduh, pasti banyak gitu loh cowok yang suka sama si Siva. Terus si Arif karena suka sama dia pokoknya ngikutin si Siva mulai dari sosial media, diikutin semua sosial medianya. Dia juga sering ngajak si Siva buat ngedate, kayak Siva yuk keluar yuk gitu. Terus si Sivanya karena dia ini memang gak interesting sama si Arif, dia nggak pernah kayak ngeiyain ajakan si Arif. Dia selalu nggak mau karena memang dia nggak tertarik gitu loh sama si Arifnya. Tapi si Arif ini tuh tipe cowok yang pantang menyerah, antara pantang menyerah dan tidak tahu diri, itu hampir sama dianya nih. Karena si Sivanya ini selalu diikutin gitu loh, dia itu nguntit si Siva, kayak si Siva kemana diikutin, sampai si Sivanya ini ngerasa kayak udah di posisi nggak nyaman, ini orang ngeganggu gitu loh. Dia ini bukan cuma ngechatin tapi dia nguntit loh di dunia real yang kemana si Siva ini pergi. Sampai akhirnya keluarganya Siva bilang ya udah deh kita pindah aja, karena memang ini kelakuannya si Arif ini tuh udah ngeganggu banget. Akhirnya mereka pindah diam-diam biar si Arif ini nggak tahu. Tapi ternyata si Arif ini kayak berusaha nyari tahu dan dia akhirnya tahu nih kemana keluarganya si Siva ini pindah. Dia pokoknya masih sering ngechatin, masih sering nguntit, itu bener-bener yang definisi ngeganggu banget, bener-bener udah menakutkan gitu loh. Obsesinya itu terlalu parah, dia tuh udah obsesi banget sama si Siva. Terus ya, si Siva ini juga kan anaknya itu memang berbakat dan juga pandai bergaul nih. Dia ini ngebuat salah satu bisnis, yaitu bisnis salon. Bisnis salonnya itu sendiri ada di kota dia, di Sonipat ini. Dia buka bisnis salon, terus adik dia juga, saudara dia itu kerja di situ. Terus di suatu hari nih si Arifnya itu datang ke salonnya si Siva. Di situ posisinya cuma ada si Siva sendiri. Terus dia kayak kaget gitu loh, nih orang kok berani-beraninya loh datang ke salonnya dia. Terus dia langsung ngechat saudaranya itu, dia bilang gini kayak yang ini nih si Arif lagi datang ke salon aku. Terus setelah itu
dia si Arif kan udah datang nih, terus si Sifanya kayak marah-marah, kayak ngapain datang ke sini, nah, pokoknya dia bener-bener yang marah banget sama si Arif. Si Arif juga di situ posisinya dia juga emosi gitu loh, dia ngerasa kayak selalu ditolak, selalu nggak dianggap, sampai akhirnya dia nahan lehernya si Siva, dia nahan sampai lama, dan udah dia berhentinya karena si Sipanya udah nggak bisa ngelawan apalagi, dan ternyata di situ si Sipanya udah meninggal. Karena si Sipanya udah meninggal, akhirnya dia do dia seret ini si Sipa ke dalam ruangan kayak tempat tidurnya si Sipa selama di hotel itu, di salon itu, dan di situ ada box, dia masukin si Sipa ke dalam box. Udah dia masukin ke dalam box, dia ambil HP-nya nih, terus kan kayak sebelumnya tadi kan si Siva itu udah ngubungin saudaranya, ngomong kalau si Arif datang kan ke salonnya, terus dia ngechat saudaranya itu lagi, ngomong seakan-akan dia si Siva, dia bilang gini kayak yang, oh udah aman kok sekarang gitu, pokoknya buat nenangin keluarganya kalau dia itu enggak kenapa-napa. Terus dia juga update di Instagramnya, update juga di TikToknya si Siva. Jadi pokoknya semua itu kelihatan nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Orang ngelihatnya kayak, oh dia aktif ini kok di Instagram, dia aktif ini kok di TikTok, nggak ada yang ngerasa curiga kan. Terus pokoknya dia 2 hari kayak gitu, dia ngejawabin pesan WhatsApp dari teman-temannya si Siva, dari keluarganya, terus dari dia juga selalu ngepost di TikTok sama di Instagram, sampai akhirnya saudaranya si Siva ini ngechat bilang gini, ini ibu lagi sakit, kamu pulang ya. Terus si Siva bilang gini, iya aku pulang tapi nanti hari Selasa, soalnya sekarang lagi sibuk. Terus keluarga itu kayak ngomong, oh ya udah. Terus di tanggal 28 Juni 2020 ada nih temen rekan kerjanya lah gitu, rekan bisnisnya di salon itu datang ke salon. Terus dia itu kayak mau panggil Siva gitu, kayak yang pokoknya mau manggil lah. Terus gak ada, tapi sebelum dia manggil si Siva, dia tuh nyium aroma yang kayak benar-benar yang nyengat banget, udah benar-benar nyengat tuh. Dia langsung masuk, dia ngecek gitu kan, kayak aromanya makin udah nyengat banget. Terus dia kaget banget ngelihat tubuhnya si Siva udah ada di dalam kotak dekat kasur. Terus dia teriak, warga juga yang kayak teriakan apa gitu, langsung ikut gitu, punya rame di salon itu. Terus langsung lapor polisi, udah lapor polisi, polisi ngecek HP-nya si Siva ini nggak ada loh di situ. Terus dicek juga di TikToknya, dia 7 jam yang lalu itu ngepost. Padahal kalau dilihat dari tubuhnya si Siva ini, itu nggak mungkin meninggalnya baru 7 jam gitu, atau baru 5 jam yang lalu. Ini tuh kayaknya udah beberapa hari. Terus akhirnya, oh ketahuan nih, pasti ada yang ngebunuh si Siva ini, pasti orang yang lagi megang HP-nya si Siva. Keluarganya si Siva langsung curiga sama si Arif, kayak yang terakhir berurus kan sama si Arif gitu. Terus kan nih orang memang udah bener-bener mencurigakan dan terlihat berbahaya. Terus akhirnya si Arif ini dilacak lah sama polisi dan ketemu. Udah ketemu, dia itu nggak mau ngaku kalau itu dia nggak mau ngaku, sampai akhirnya polisi di situ tuh ngehajar dia. Udah dihajar baru deh dia ngaku kalau dia udah ngebunuh si Siva. Dia ngebunuh si Siva karena dia ngerasa benci, dia ngerasa terhina, kayak kenapa sih aku tuh nggak diterima sama kamu. Dia itu udah ngechat, pokoknya dia tuh udah ngechat si Siva berkali-kali minta ketemu. Dia itu pengen ngomong, aku itu pengen nikah sama kamu. Ya si Siva ini udah nggak tertarik loh sama masnya, harusnya sadar diri. Sampai keluarganya udah pindah, masa kayak gitu doang nggak ngerti sih. Maksudnya ya tahu kalau dia itu udah falling in love banget nih sama si Siva, tapi setidaknya sadar diri itu sangat penting di dalam kehidupan ini gitu.
bener-bener yang resiko jadi orang cantik juga bahaya banget ya. Terus sampai video ini aku buat, si Arif itu belum divonis, maksudnya kayak yang hakim itu belum ngevonis dia, masih proses persidangan, jadi belum tahu nih hukuman yang harus didapatkan oleh si Arif. Thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bye bye.